warga turun ke sawah akibat hujan deras yang meningkatkan debit air. Transportasi di Sumatera Barat melambat pasca penutupan operasional angkutan batubara. Harga getah karet di Kabupaten Tebo naik hingga Rp15.000 per kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini pada edisi Jumat 31 Januari 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi KB juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, pemirsa, hujan yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Muaro Jambi, terutama di Kecamatan Sekernan, berdampak pada kondisi debit air di sawah tada hujan milik petani. Kondisi ini membuat petani harus bersabar untuk turun ke sawah. Di tengah keberlangsungan musim hujan di awal tahun 2025, para petani padi di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi harus bersabar. Karena sawah tada hujan milik mereka kini masih digenangi air dengan ketinggian 20 hingga 80 cm. Sehingga petani belum dapat turun ke sawah untuk menyemaikan tanaman padi. Kepala Desa Pulau Kayu Aro, Hikmah, mengatakan seluas 98 hektar lahan persawahan di Desa Pulau Kayu Aro kini masih digenangi air hujan. Diprediksi petani akan turun ke sawah di akhir Maret dan awal bulan April mendatang. Kalau sawah di desa kami itu 2 tahun sekali belum bisa dilaksanakan. Kemudian nunggu ini musim itu kan sawah tak ada hujan. Jadi belum bisa dibikin 2 kali. Dulu pernah dibikin percontohan setahun 2 kali itu gagal. Kondisi sawah tada hujan yang rawan banjir merupakan dampak intensitas hujan tinggi dan juga luapan Sungai Batanghari. Para petani padi di Desa Pulau Kayu Aro dalam setahun hanya dapat menanam 1 kali, sehingga hasil panen hanya untuk dikonsumsi sendiri. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Puncak musim penghujan, sejumlah potensi bencana hidrometeorologi basah kerap melanda beberapa wilayah di Provinsi Jambi pada awal tahun 2025. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Chandrika Divani. Halo Cika, selamat sore. Silakan dengan laporan Anda, Cika. Baik, terima kasih. Selamat sore, saudara. Bahwa memang berdasarkan hasil pemantauan BMKG Sultan Taha Jambi menyatakan bahwasannya pergerakan gelombang atmosfer Medium Jordan Oscillation (MJO) serta keadaan suhu permukaan laut yang hangat di sebagian besar wilayah di Indonesia, termasuk di kawasan perairan yang ada di Provinsi Jambi, pasti akan terus berlangsung hingga bulan Maret 2025. Kondisi inilah pemirsa yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya peningkatan curah hujan yang cukup tinggi di Provinsi Jambi. Dengan keadaan ini juga tentunya menjadi perhatian serius pemirsa bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk senantiasa waspada akan terjadinya berbagai bencana alam yang berpotensi terjadi sepanjang puncak musim penghujan saat ini. Karena juga memang mengingat telah terjadi serentetan bencana alam yang terjadi di Provinsi Jambi pada Januari 2025 ini pemirsa. Seperti diantaranya bencana alam yang terjadi angin puting beliung yang melanda di Desa Rantau Limau Kapas, Kecamatan
di Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, di mana tragedi ini telah menyebabkan sebanyak 44 rumah warga di desa setempat rusak. Selanjutnya juga telah terjadi banjir, tepatnya di Desa Lampisi, Kecamatan Renah Mendalu, kemudian Kecamatan Merlung, dan kawasan Kecamatan Batang Asam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di mana kejadian yang berlangsung pada 19 Januari 2025 ini pemirsa telah merendam banyak rumah warga, kemudian berbagai fasilitas umum dan juga jalan raya. Selanjutnya hal serupa juga terjadi pemirsa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dendang, di mana memang wilayah desa ini yang berdekatan dengan aliran sungai sekunder yang terjadi pada minggu kedua bulan Januari 2025 ini, di mana juga pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap bersiaga juga, tepatnya untuk di wilayah pesisir timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini yang kerap kali dilanda gelombang pasang dan juga banjirop pemirsa. Sementara itu pemirsa, juga dengan kondisi curah hujan yang masih diprediksi masih akan terus terjadi dalam rentang kategori ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang ini yang memang juga dipetakan akan terjadi secara merata di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, di mana menyikapi hal tersebut Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah juga berkomitmen bersama pihaknya untuk tetap terus bersiaga dengan melakukan berbagai upaya ataupun juga langkah mitigasi, seperti diantaranya dengan menyediakan sebanyak 300 personil BPBD, yang mana jumlah ini pemirsa tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah nantinya baik dari pihak TNI juga maupun Polri. Kemudian BPBD juga selalu terus melakukan sinergitas secara terstruktur dan menyeluruh ke masing-masing instansi vertikal yang ada di tiap kabupaten kota untuk terus secara proaktif menyampaikan laporan pemetaan daerah-daerah mana saja yang masuk dalam kategori rawan bencana, agar nantinya dapat dengan sigap dilakukan penindakan apabila terjadi bencana alam. Kemudian BPBD pemirsa juga terus melakukan pemantauan secara berkala untuk melihat pergerakan debit air Sungai Batanghari yang memang saat ini tengah mengalami peningkatan sebesar 12,5 meter, yang mana sebelumnya sebesar 11,65 meter. Kemudian tindakan antisipatif pemirsa juga turut dilakukan oleh pihak dari Ditpolairut Polda Jambi dengan melakukan apel kesiapsiagaan dan menyediakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam mengantisipasi terjadinya, turut mengerahkan personil dari Ditpolairut untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam nantinya. Dan dari pihak BMKG pemirsa juga mengimbau kepada masyarakat di seluruh Provinsi Jambi untuk tetap memantau kondisi cuaca terkini sebelum melakukan kegiatan aktivitas di luar ruangan. Demikian laporan dari Provinsi Jambi, kembali ke studio Muafiq. Baik, terima kasih Chandrika Divani atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara BPBD Batanghari menyalurkan bantuan logistik untuk warga di Desa Jangga Aur, Kecamatan Batin 24 yang terdampak banjir. Sebanyak 70 paket bantuan makanan maupun obat-obatan diberikan kepada warga yang membutuhkan. Warga di Desa Jangga Aur, Kecamatan Batin 24 yang dilanda banjir bandang akhirnya mendapat perhatian dari Pemkab Batanghari. Hal itu dibuktikan dengan diserahkannya sejumlah bantuan logistik ke lokasi yang terdampak banjir. Ada 70 paket bantuan yang diberikan, terdiri dari sembako, obat-obatan, tikar, serta selimut. Sekretaris BPBD Batanghari Samral Lubis mengatakan, paket bantuan ini disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga yang terdampak banjir. Penyerahan bantuan diterima langsung kepala desa dan warga yang pemukimannya terendam banjir. BPBD mengklaim saat ini kondisi warga korban banjir dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan keluhan penyakit dampak dari banjir tersebut. Kita sudah sampai di lokasi untuk mengantar bantuan untuk meringankan beban daripada warga masyarakat tersebut. Nah, sebanyak 70 tersebut terdiri itemnya, yang pertama sembako, sembako. Yang kedua itu hygiene kit. Hygiene kit ini adalah perlengkapan alat-alat kesehatan Saat ini banjir yang meredam pemukiman warga sudah berangsur surut dan sejumlah warga yang mengungsi mulai kembali ke kediamannya masing-masing. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan anggaran taktis sebesar 20 miliar rupiah untuk menghadapi situasi kebencanaan di daerah pada tahun 2025. Dalam upaya memaksimalkan penanganan dan penanggulangan bencana di tahun 2025, pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan anggaran taktis sebesar 20 miliar rupiah untuk menghadapi situasi kebencanaan di daerah. Anggaran yang digunakan untuk penanganan bencana hidrometeorologi maupun bencana kebakaran hutan dan lahan itu disiapkan pada alokasi belanja tidak terduga APBD Provinsi Jambi tahun 2025. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan, selain pada alokasi BTT, di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemprov juga telah menyiapkan anggaran untuk kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 4,2 miliar rupiah. Secara rinci, anggaran untuk program penanggulangan bencana tersebut tersebar di 3 bidang. Dalam rangka mengoptimalkan pencegahan bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Provinsi Jambi, Sekda Sudirman mendorong pemerintah kabupaten kota untuk sigap dalam menyikapi fenomena hutan yang terjadi sejak awal tahun 2025. Pemetakan wilayah rawan bencana serta mengimbau masyarakat di daerah untuk waspada akan bencana harus dilakukan untuk memastikan tidak adanya korban jiwa. Karena hidrometeorologi ya sudah sering mereka hadapi, tetapi tetap kami berharap agar pemerintah kabupaten kota segera menginformasikan buat saudara edaran ke kecamatan gitu ya, termasuk ke kelurahan dan desa untuk mewaspadai potensi-potensi bencana. Terus yang kedua, cek betul karena kondisi hujan itu biasanya berkorelasi juga dengan tegangan listrik tuh ya. Seringkali konsleting atau arus pendek itu karena kondisi petir. Mempersiapkan alokasi anggaran dan strategi dalam penanganan bencana menjadi bagian penting untuk mewujudkan suksesnya program penanggulangan bencana di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat alokasi vaksin PMK bagi hewan ternak sebanyak 150 dosis. Vaksin tersebut diprioritaskan bagi wilayah 6 kecamatan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan alokasi bantuan vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK sebanyak 150 dosis. Ratusan dosis vaksin untuk hewan ternak tersebut diprioritaskan bagi 6 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karena kecamatan tersebut merupakan lintasan jalur ternak. Kabid Keswan dan Kesmafed Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Edo Wirandi mengatakan, penyaluran dosis PMK di 6 kecamatan yakni Kecamatan Dendang, Geragai, Mendahara Ulu, Kuala Jambi, dan Nipa Panjang dengan masing-masing 1 botol. Terkait dengan alokasi vaksin PMK bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hanya 150 dosis, dinilai terlalu sedikit jika dibanding populasi sapi yang mencapai 10 ribuan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berharap mendapat prioritas dari pemerintah Provinsi Jambi, mengingat Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi salah satu pemasok daging sapi di Provinsi Jambi. Jika terdapat hewan ternak yang sakit, para peternak diimbau untuk segera melaporkan ke puskeswan terdekat untuk ditindaklanjuti. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun meminta masyarakat dan para peternak sapi melakukan pencegahan secara mandiri terkait penyakit mulut dan kuku. Hal ini guna mengantisipasi masuknya PMK di Kabupaten Sarolangun. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak khususnya sapi masih bisa diantisipasi secara mandiri oleh para peternak. Selain pernah berpengalaman melakukan pencegahan PMK, para peternak sapi bisa mencegah dengan mengisolasi hewan yang terjangkit serta menjaga kebersihan kandang. Kemudian membatasi aktivitas keluar masuk kandang dan meningkatkan imun ternak. Yang paling penting menghindari orang lain masuk ke kandang untuk mencegah penularan virus dari manusia.
Kabid Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat, Veteriner Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, Dr. Hewan Deden Kusnandar mengatakan, salah satu tindakan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular seperti PMK, para peternak harus memastikan sanitasi lingkungan sekitar kandang terjaga kebersihannya, serta melakukan disinfektan atau penyemprotan, menggunakan desinfektan dengan bahan-bahan yang mudah dan murah di pasaran, disesuaikan terhadap barang yang dapat menjadi media penyebaran PMK. Mereka bisa mengobatinya dengan memberikan betadin atau biodin, kemudian untuk di mulutnya mereka banyak obat-obat alternatif di alam yang bisa mereka manfaatkan. Seperti pengalaman-pengalaman yang awal tahun wabahnya PMK itu mereka memberikan jeruk, kemudian ada asam gajah yang garam gajah. Salah satu penyebab bisa merebaknya kasus PMK dikarenakan kelembapan udara tinggi di sekitar kandang yang bisa memicu aktivitas virus dan bakteri kembali aktif. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Seorang nahkoda kapal terindikasi jadi tersangka kasus tongkang batubara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, transportasi jalur Sungai Batanghari tampak melenggang pasca penutupan sementara operasional angkutan batubara. Sejumlah kapal tongkang dan speedboat tampak tersandar di pinggir sungai. Pemerintah Provinsi Jambi resmi menutup sementara angkutan batubara jalur sungai. Ini dampak dari kapal tongkang yang menabrak jembatan panjang di Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari beberapa waktu lalu. Dari pantauan di lapangan pada Jumat 31 Januari 2025, tidak ada kapal tongkang muatan batubara yang beroperasi maupun melintas di Sungai Batanghari, kawasan Ancol, Kota Jambi. Seorang warga Kota Jambi, Muhammad Rofi, mengatakan sejak pagi hingga siang tadi belum ada kapal muatan yang melintas. Bahkan sejumlah kapal tongkang dan speedboat tampak tersandar di pinggir Sungai Batanghari di kawasan tersebut. Penghentian sementara operasional angkutan batubara ini hingga batas yang tidak ditentukan. Tadi dari sekitar jam 9 gitu, Bang. Pagi ya? Pagi jam 9. Nggak ada batubara lewat, Bang ya? Belum ada. Kalau biasanya ada kan, Bang? Biasanya ada. Ada ya? Ada. Nah, kalau sekarang nggak ada, Bang ya? Ini dari tadi belum ada nampak. Dari kemarin? Kemarin belum ada mancing sini. Baru hari ini mancing. Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Pemprov Jambi, jika masih ada kapal tongkang yang melintas akan ditindak tegas oleh Ditpolairut Polda Jambi. Kemudian perusahaan yang melanggar aturan akan diberikan sanksi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemungutan retribusi lalu lintas kapal angkutan batubara yang melewati Sungai Batanghari tidak dapat dilakukan secara resmi karena belum adanya regulasi. Persoalan ini harus diatasi dengan pembuatan peraturan daerah. Tidak adanya regulasi terkait penggunaan jalur sungai untuk angkutan batubara mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat melakukan pemungutan retribusi lalu lintas kapal angkutan batubara yang melewati Sungai Batanghari, Provinsi Jambi. Dengan demikian, selama ini terjadi kehilangan potensi pendapatan asli daerah dari sektor lalu lintas angkutan di jalur sungai. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menyampaikan persoalan ini harus diatasi dengan peraturan daerah atau perda yang di dalamnya terdapat ketentuan penarikan retribusi dari kapal angkutan batubara. Tidak hanya itu, dalam peraturan daerah yang dimaksud juga perlu penetapan sistem keamanan dan penetapan sanksi untuk pihak yang melanggar. Peraturan daerah kan ada sanksi, ada potensi pendapatan asli daerah, ada retribusi. Gitu enggak? Artinya mendapatkan pendapatan asli daerah lagi gitu. Semuanya juga ada sanksi, ada juga hukumannya kan. Ya kan ada juga rewardnya gitu.
Berikutnya apa? Retribusi pendapatan. Umpamanya kasih posko, namanya 1 kilo sebelum jembatan, dicek dulu. Sementara waktu, pemerintah Provinsi Jambi menghentikan lalu lintas angkutan batubara di jalur sungai pasca kapal tongkang menabrak tiang jembatan pada 22 Januari lalu. Dewan berharap penghentian lalu lintas ini berlangsung hingga terbitnya regulasi untuk mengantisipasi kecelakaan dan pelanggaran di jalur sungai. Sobar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seorang nahkoda kapal berinisial YD terindikasi akan ditetapkan sebagai tersangka kasus tongkang batubara tabrak tiang fender jembatan Tembesi Kabupaten Batanghari karena adanya dugaan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya insiden tersebut. Subdit Ditpolairut Polda Jambi terus melakukan penyelidikan terkait insiden tongkang batubara yang menabrak tiang fender jembatan di perairan Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Saat dikonfirmasi, Kasubdit Gakum AKBP Ade Chandra mengatakan proses penyelidikan kasus ini masih terus berlanjut. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan dan olah tempat kejadian perkara, seorang nahkoda kapal berinisial YD terindikasi akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, penetapan ini belum dilakukan dikarenakan masih membutuhkan keterangan saksi ahli dari perkara ini. Dari penyelidikan juga ditemukan kapal tersebut memiliki kelebihan muatan yang seharusnya mengangkut 2.499 metrik ton, ternyata membawa sekitar 2.900 metrik ton. Saat ini, 1 unit kapal takbot dan tongkang telah diamankan petugas di pelabuhan JTBMP Kemingking, Kabupaten Batanghari. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Petani getah karet di Kabupaten Tebo kini mulai tersenyum karena harga getah karet terus berangsur naik hingga menyentuh angka Rp15.000 per kilogram. Berkah awal tahun 2025 mulai dirasakan petani getah karet di wilayah Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Harga getah karet yang di tahun-tahun sebelumnya anjlok kini telah berangsur naik hingga menyentuh angka Rp15.700 per kilogram. Harga tersebut diterapkan penampung atau biasa dikenal dengan istilah lelang getah yang membeli hasil langsung dari para petani. Kategori getah karet yang dibeli merupakan getah karet bersih tanpa campuran. Salah seorang petani getah karet, Buyung, mengatakan, ke depan harga getah karet ini bisa terus stabil karena menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kalau di sini biasanya itu per minggu. Per minggu itu di sini lelang. Kalau lelang di sini itu kemarin 15.700 per kilogram. Kalau untuk sebenarnya udah cukup. Kalau untuk harga sekarang. Tapi harga-harga seperti tahun belakang itu cukup menyedihkan gitu. Itu kalau untuk perbandingannya terus naik Pak, tiap minggunya seperti apa Pak? Kalau kelihatannya naik. Mungkin untuk minggu ini mungkin naik lagi nih. Bisa mengejar 16. Meski harga getah karet naik di bulan Januari tahun 2025, namun hasil getah karet petani belum maksimal. Jika biasanya petani bisa memproduksi karet rutin setiap hari, namun di musim penghujan ini hanya melakukan penyadapan karet beberapa kali dalam seminggu. Jelang bulan Ramadan, petani karet berharap harga getah karet bisa terus naik atau stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bakal meningkat. Rendahnya harga karet beberapa tahun sebelumnya membuat banyak petani di Kabupaten Tebo beralih menanam sawit. Mario, TVRI Jambi melaporkan. Harga getah karet di tingkat penyadap karet di Kecamatan Sarolangun sejak awal tahun naik antara Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Petani karet berharap pemerintah terus menjaga stabilitas harga karet. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo sejak awal tahun 2025 ini, harga karet di tingkat petani terus mengalami kenaikan. Saat ini sudah mencapai Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga karet ini memberikan harapan besar bagi para petani. Pasalnya selama ini harga karet terus terpuruk, bahkan dijual seharga Rp6.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Salah seorang penyadap karet di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Susilawati mengatakan, naik turunnya harga sadapan getah karet dalam beberapa tahun terakhir sangat berdampak pada kondisi ekonominya sebagai buruh sadapan getah karet.
apalagi kebutuhan hidup semakin tinggi. Memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk membiayai pendidikan anak-anak sangat tergantung pada harga karet yang stabil. Jika harga jual getah karet stabil akan sangat membantu para petani dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Iya Kak, tanggapan kami itu mudah-mudahan Prabowo harus naik harga getah. Kalau gini? Ini alhamdulillah lah terjangkau juga harganya. Tidak macam dulu kan. Macam dulu lagi 5.000, 6.000. Nah kini alhamdulillah getah kalau kami, bos kami nerima kami 10 lebih lah. Nah kini 16-an. Soal lewat motong bakawan, bukan bakawan. Ya. Susilawati berharap pemerintah bisa terus menjaga harga getah karet tetap stabil dan tidak kembali merosot. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Raden Najmi pimpin rakor penanggulangan bencana. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo gelar peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah tahun 2025. Bupati Bungo Mashuri mengajak seluruh masyarakat untuk bersama mewujudkan Bungo yang lebih religius. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bertempat di Masjid Agung Al-Mubarak, Kecamatan Rimbo Tengah. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan berlanjut Sidratul Muntaha. Bupati Bungo Mashuri mengatakan pentingnya peringatan Isra wal Mi'raj dilaksanakan sebagai peringat untuk mengingatkan ketakwaan umat muslim khususnya di Kabupaten Bungo dan mengajak semua yang hadir untuk selalu menjaga ukhuwah Islamiyah dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga untuk meningkatkan semangat persatuan dan gotong royong untuk membangun Kabupaten Bungo yang lebih baik, maju dan sejahtera serta religius. Seperti biasa kita melaksanakan dan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tentu kita semua tahu bahwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah menjemput sholat dan mudah-mudahan sholat tentu menjadi kewajiban dan kebutuhan kita sebagai umat manusia, kaum muslimin, kaum muslimat. Karena kita tahu sholat adalah tiang agama. Kegiatan Isra Mi'raj diisi dengan tausiah oleh Ustadz Aidil Fitri Syah Musa yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Misro Arafah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Di masa akhir masa jabatan Bupati Mashuri dan Syafruddin Dwi Apriyanto berharap pemerintah yang baru semoga tetap melanjutkan kegiatan ini dengan berbagai program yang berbasis spiritualitas sesuai dengan visi misi Bungo religius. Bupati berharap semangat kebersamaan dan religius yang terbangun melalui peringatan Isra Mi'raj ini dapat menjadi pondasi dalam pembangunan daerah Kabupaten Bungo ke depannya. Mukhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Sebagai langkah antisipasi dalam penanggulangan bencana basah tahun 2025, PJ Bupati Raden Najmi mengumpulkan semua camat dan OPD terkait dalam menyatukan visi penanggulangan bencana. Menghadapi bencana hidrometeorologi di tengah keberlangsungan musim hujan pada awal tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi melaksanakan rakor penanggulangan bencana hidrometeorologi basah. Selain bentuk antisipasi, rakor ini juga menjadi evaluasi dalam penanggulangan bencana yang terjadi. Penjabat Bupati Raden Najmi mengatakan, pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tertimpa bencana sangat penting, sehingga para camat dan OPD terkait diminta untuk merespon cepat dalam menanggulangi bencana di daerah. Guna mengantisipasi dampak bencana, PJ berharap setiap kecamatan dapat menyatukan visi dalam mencegah dan menanggulangi bencana hidrometeorologi.
BPBD dengan tim TRC-nya sudah langsung turun, kemudian dinas sosial memberikan bantuan, dan Basnas seperti itu juga. Ya, tinggal dari Pol PP, Damkar, kita saling dukung-mendukung lah. Sehingga insya Allah masyarakat merasa nyaman, gitu, merasa terbantu, dan kehadiran pemerintah dirasakan ada. Sementara itu, dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah, BPBD telah menyiagakan personil, peralatan dan logistik untuk korban bencana. Selain itu, pemetaan daerah rawan juga telah dilakukan, baik rawan banjir bagi daerah yang berada di bantaran Sungai Batanghari maupun rawan terjadinya angin puting beliung dan rawan longsor. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. TVRI Stasiun Jambi melakukan deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas. Hal ini dilakukan demi terwujudnya wilayah zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Demi terwujudnya wilayah zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, TVRI Stasiun Jambi melakukan deklarasi pencanaan pembangunan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan reformasi birokrasi, mencegah korupsi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan TVRI Stasiun Jambi. Kepala Stasiun TVRI Jambi, Herli Marjoni, mengatakan, untuk mewujudkan instansi yang berzona integritas harus dibangun dari tingkatan atas dan bawah agar menjadi satu kesatuan. Untuk terciptanya zona integritas WBK dan WBBM di Stasiun TVRI Jambi. Pengelolaan anggaran kita kelola secara baik, penyelenggaraan siaran pun kita kelola secara baik, secara berintegritas. Ini sudah kita lakukan, dan teman-teman tadi kita sudah membaca dan mengingatkan kembali komitmen kita menjaga integritas. Insya Allah katanya zona integritas ini dibangun, Pak Kanwil katanya dari atas, nggak bisa dari bawah. Tetapi kalau pimpinan saya saja berintegritas, di bawahnya main-main jadi masalah juga. Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Burhani AS menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap TVRI Stasiun Jambi dalam upaya membangun instansi pemerintah yang berintegritas serta terciptanya WBK dan WBBM di lingkungan Stasiun TVRI Jambi. Penandatanganan fakta integritas ini dihadiri oleh stakeholder terkait dan dilakukan di Studio 1 TVRI Stasiun Jambi. Yazir Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah mitra kerja TVRI Jambi mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Diharapkan komitmen TVRI Jambi dan mitra kerja ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya Burhani AS, Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi. Kami dari jajaran Kanwil DJPB Provinsi Jambi, pertama mengucapkan selamat atas pencanangan integritas oleh TVRI Jambi. Yang kedua, kami siap mendukung sepenuhnya dan melakukan pendampingan dan bersama-sama menciptakan Island of Integrity bersama-sama dengan TVRI Jambi. Baik, saya Saiful Sani, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi, mengucapkan dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, bahkan mendukung atas pencanangan zona integritas yang telah dilakukan oleh LPP TVRI Stasiun Jambi. Ini merupakan langkah baik untuk maju ke depan, terutama menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sukses selalu untuk LPP TVRI Stasiun Jambi, semoga lebih terus menjaya dan mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Informasi Provinsi Jambi sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh LPP TVRI Jambi pada hari ini. Ini merupakan bentuk dari komitmen dari LPP TVRI Jambi untuk melakukan pelayanan publik, kemudian keterbukaan informasi menuju WB zona bebas korupsi dan bebas melayani. Sebagai mantan direksi TVRI, tentu saja saya merasa bahagia dan bangga sekali dengan penandatanganan fakta integritas hari ini, karena TVRI Jambi bila dipersonifikasi sebagai seorang manusia, sebagai seorang komunikator, setiap detik dia menyampaikan pesan,
tentu saja pesan-pesannya itu harus bisa dipercaya. Dan salah satu dasar untuk bisa dipercaya, tentu saja medianya itu sendiri harus memiliki integritas. Polda Jambi, pada prinsipnya kami sangat mendukung TPRI Jambi dalam pembangunan zona integritas. Ini baru langkah awal, karena pembangunan zona integritas ini sangat penting untuk menunjukkan profesionalisme aparatur khususnya di bidang pelayanan. Untuk TPRI, bagaimana proses pelayanan di bidang penyiaran? Semoga dengan pencanangan ini target dari TPRI Provinsi Jambi untuk zona integritas menuju WBK pada saatnya nanti akan tercapai. Sekali lagi kami mendukung dan mengucapkan sukses selalu kepada TPRI Jambi. Kami dari Kejaksaan Tinggi Jambi mendukung LPP TPRI Provinsi Jambi dalam kegiatan hari ini pencanangan zona integritas. Semoga LPP TPRI lebih baik lagi menjadi wilayah zona bebas korupsi dan melayani. Bangunan dan fasilitas SD Negeri 96 Kota Jambi mengalami kerusakan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi dalam di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, jalan utama yang menghubungkan dua desa di Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci rusak parah. Kondisi jalan yang berlubang dan berlumpur kerap menyebabkan kecelakaan. Kondisi jalan utama yang menghubungkan Desa Simpang Tutup dan Desa Sukopangkat, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci rusak parah. Permukaan jalan sepanjang 5 km ini dipenuhi lubang besar dengan kedalaman antara 5 hingga 20 cm. Selain itu, sisi kiri dan kanan jalan dipenuhi semak-semak serta rumput liar yang menjalar ke badan jalan, sehingga menyebabkan jalan semakin menyempit. Padahal jalur ini tidak hanya untuk mobilitas harian warga, namun juga jalur utama untuk mengangkut hasil pertanian. Salah seorang warga, Pahmi, mengatakan sudah lebih dari 10 tahun jalan dari Simpang Tutup hingga Desa Sungai Betung belum juga diperbaiki secara maksimal. Kondisi jalan yang rusak dan kiri kanan jalan dipenuhi semak seringkali menyebabkan kecelakaan. Dari Simpang Tutup ke Sungai Betung, khususnya dari Simpang Tutup ke Sukopangkat itu sudah banyak yang berlubang. Jadi terus ke Sungai Betung itu tidak ada tempat wayang. Sering terjadi kecelakaan. Jadi mohonlah kiranya untuk memperbaiki jalan kami. Sudah lebih kurang 10 tahun lah. 10 tahun tidak ada dirawat. Warga berharap kepada pemerintah daerah untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan normal. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Bangunan dan fasilitas Sekolah Dasar Negeri 96 Kota Jambi mengalami kerusakan. Bahkan saat hujan deras, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut terganggu. Beginilah kondisi ruang kelas dan fasilitas Sekolah Dasar Negeri 96 yang berada di Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Plafon ruang kelas yang bolong dan rusak mengganggu kenyamanan siswa saat proses belajar mengajar. Tidak hanya satu ruang kelas, namun hampir semua ruang kelas mengalami kerusakan. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan telah terjadi bertahun-tahun. Kepala Sekolah Dasar Negeri 96 Kota Jambi, Gusnadi, mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan perbaikan. Diharapkan perbaikan dapat direalisasikan pada tahun ini sehingga siswa dapat berjalan aman dan nyaman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan direalisasikan. Kalau sudah berapa lama sebelum Pak kerusakan, Pak? Kalau ini sebelum saya di sini sudah mulai 2019
tanya pada guru-guru 2019 sampai sekarang ya belum ada perbaikan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pihak dinas datang ke sini, kita berharap tahun ini ada perbaikan. Meski ruang sekolah mereka rusak, namun semua siswa dan siswi tidak patah semangat. Siswa tetap antusias untuk belajar di sekolah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kebakaran hebat melanda pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menyebabkan 42 jiwa kehilangan tempat tinggal. Warga yang terkena dampak mulai mendapatkan bantuan dari pemerintah. Warga terdampak kebakaran pemukiman yang terjadi pada Rabu 29 Januari kemarin di lorong Kamboja RT 02 Dusun Beringin, Desa Sungai Iti, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan disalurkan menggunakan moda transportasi darat dan air yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus, mengatakan bantuan yang diberikan berupa sembako, boks keluarga hingga kebutuhan pokok untuk bertahan hidup lainnya. Kebakaran ini membuat 15 rumah semi permanen hangus dilalap si jago api. Akibat dari peristiwa ini membuat 42 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi ke rumah sanak terdekat. Kebakaran hebat ini juga menelan satu korban jiwa atas nama Patako berjenis kelamin laki-laki berusia 70 tahun yang juga merupakan warga setempat. Dugaan sementara kebakaran disebabkan adanya korsleting listrik di salah satu rumah. Adapun taksiran kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mendirikan posko siaga bagi para korban yang membutuhkan layanan kesehatan darurat. Sedangkan layanan dapur umum tidak didirikan karena semua korban langsung mengungsikan ke rumah sanak keluarga terdekat. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Muafiq Azizah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.